Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen Media kali ini akan membahas mengenai sedikitlah masalah politik lokal kaitannya dengan pemilihan kepala daerah Purwakarta. Walaupun memang masih setahun ke depan ya, tapi belakangan memang sudah ada beberapa figur yang kelihatannya ingin atau berminat ikut berkompetisi menjadi kontestan di Pilkada Purwakarta 2024. Mungkin akan saya perkenalkan dulu dua narasumber teman-teman saya nih dari dari kalangan jurnalis. Kenapa saya meminta jurnalis untuk menjadi narasumber di pertemuan kali ini, karena kita berasumsi, kita menganggap bahwa jurnalis ini memang di ranah pilkada harus netral. Jadi saya percaya sama teman-teman yang sekarang menjadi narasumber akan menganalisis secara murni, tidak tendensius gitu kan. Enak ngobrolnya, lepas, tidak terbebani gitu kan. Nah, di sebelah kiri saya Kang Ahmad Syah ya, dari Koran Jabar Banten News channel ya, Koran Jabar Banten. Kemudian di sebelah kanan saya Asep Supiandi, beliau dari Sindo ya, MNC Group ya, editor juga. Saya memang agak sedikit grogi soalnya di kanan dan kiri saya ini senior semua. Senior dua ya. Jadi ya, tapi kita ngobrol lepas saja. Jadi gini, oke lah, saya ke Kang Ahmad dulu. Kang Ahmad kan beberapa minggu terakhir ini ya, walaupun memang Pilkada Purwakarta setahun ke depan, tapi setidaknya sudah ada figur-figur yang kelihatannya ingin berminat, entah itu memang dipromosikan atau dipublikasikan oleh pihak-pihak tertentu, dan memang ada juga yang mereka sudah memproklamirkan diri walaupun belum secara resmi mendeklarasikan ya. Misalnya sudah ada pemasangan spanduk gitu kan, terus sudah ada sosialisasi. Kalau saya sebut nama, setidaknya ada 3 lah kalau saya baca di lapangan. Pertama mungkin yang spanduknya sudah menyebar di mana-mana, Saiful Bahri Binjen gitu kan. Kemudian ada juga Zainal Arifin yang dulu sempat jadi kontestan juga. Satu lagi yang saya lihat tuh Ivan Kuntara. Mungkin di luar itu juga banyak, tapi memang belum mungkin belum bergerak atau menunggu timing yang tepat dan sebagainya. Nah, adanya figur-figur yang mulai bermunculan ini, tanggapan Kang Ahmad seperti apa? Kita ngobrol bebas aja ya. Bebas aja. Ya, terima kasih Kang Tatang. Selamat malam pemirsa Queen Media Podcast. Bicara politik ya pasti kita akan bicara partai politik, Pak. Dan khusus Purwakarta bicara politik ya tidak lepas dari bicara Kang Deddy Mulyadi barangkali. Itu aja. Nah, bicara Pilkada Purwakarta memang menarik, Pak. Bukan hanya sekarang, tapi memang hari ini masyarakat dan terutama politisi yang memang ada di partai politik, kan politisi itu ada yang di partai politik, ada yang tidak. Mereka sibuk dengan persiapan pemilu legislatif yang tanggal 14 Februari 2014. Nah, Purwakarta itu memang menarik. Kenapa? Karena sejak terpisahnya ya Kang Deddy Mulyadi dengan Amuratno Mastika, ini kan menjadi menarik barangkali bagi orang-orang media itu menarik. Karena apa? Karena pasti ada dua kekuatan yang akan merebut ya, kan hari ini kosong Purwakarta, merebut kekuasaan di Kabupaten Purwakarta, khususnya untuk Bupati Kabupaten Purwakarta. Mau tidak mau bahwa hari ini Bu Ane ini sebagai ketua Golkar ya, mau tidak mau. Dan apalagi kalau rumornya bahwa Bu Ane itu satu-satunya calon yang sudah aman, Pak, yang dijamin oleh Golkar
melalui apalah saya lupa bahwa Ane itu kalah dan menang di Pileg, bahwa Ane itu akan dicalonkan oleh Golkar. Ya itu. Pileg kan belum berlangsung. Iya. Sementara kan walaupun memang apa namanya ya secara hitung-hitungan Golkar pastilah punya suara. Iya. Nah, tapi kan apa tidak terlalu dini misalnya untuk misalnya kan belum tentu Golkar mempunyai kuota yang cukup untuk apa namanya untuk menjadi partai tunggal, betul. Seseorang. Gimana tuh? Iya, betul bahwa semua keputusan pilkada itu di 14 Februari 2024, Pak. Karena batasnya itu kan 11 kursi. 11 kursi itu baru mencalonkan tunggal. Cuman ini yang berkembang hari ini adalah bahwa Bu Ane itu adalah kalah dan menang di Pileg. Dia kan nyalonnya hari ini di provinsi, kalah dan menang bahwa Golkar itu akan mencalonkan Bu Ane sebagai calon yang akan direkomendasi. Kalaupun tidak bisa mengusung secara sendiri mungkin bisa koalisi maksudnya itu. Nah, yang kedua adalah kekuatannya Kang Deddy Mulyadi, Pak. Mau tidak mau tadi saya katakan bahwa ya bicara politik di Purwakarta ya bicara Kang Deddy Mulyadi. Oke, Kang Ahmad, saya itu menarik memang soal figur Deddy Mulyadi. Iya. Ini memang untuk kita bahas segmen tersendiri. Iya. Ini pasti akan kita kupas juga sekarang ini. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, terhadap figur-figur yang sekarang bermunculan, katakanlah misalnya yang sudah banyak beredar, Ivan Kuntara, Zainal Arifin, terus Saiful Bahri Binjai. Mereka benar-benar serius. Pertama itu pertanyaan kita. Keduanya kalau misalkan serius, kompetensinya untuk menjadi gubernur bupati itu udah mumpuni enggak sih? Itu aja dulu. Iya, siap. Nanti segmen selanjutnya kita bahas soal itu tadi. Ya belakang ini, Pak, yang mulai muncul itu saya saya katakan bahwa bicara politik ya partai politik. Ini ada dua nama yang saya lihat ini lumayan serius nih, Pak. Yang pertama adalah RBH. Oh, ada lagi ya? Ya, RBH ya. RBH itu rekan Budi Hermawan. Itu malah sudah 3 tahun. RBH itu nama orang. RBH itu nama komunitas, Pak. Namanya Rekan Budi Hermawan, tapi nama aslinya Budi Hermawan. Berarti yang mau berminat itu Budi Hermawan. Yang kedua adalah Ivan Kuntara. Nah, kalaupun hari ini Zainal Arifin juga sama gerakannya, tapi catatan saya bahwa Kang Arifin itu tidak pernah fokus, Pak, terhadap partai politik. Ini yang berat. Pengalaman kemarin memang independen. Independen. Nah, ini yang berat. Apalagi sampai hari ini saya belum pernah mendengar bahwa komunikasi politik yang dilakukan dengan partai politik. Beda dengan dua orang yang tadi saya sebutkan. Nama Budi Hermawan dan Kang Ivan Kuntara yang hari ini sudah mulai instan dia komunikasi politik baik dengan PAN, dengan Hanura, dengan Nasdem. Ini Ivan Kuntara sama RBH itu lebih condongnya ke PDIP, ke PPP. Ini lebih banyak komunikasi. Nah, selain dua nama itu juga ya tadi, Pak, ada beberapa nama yang potensinya cukup ada yaitu munculnya ketua-ketua partai ya. Mau tidak mau bahwa Haji Aming pun kayaknya sih minatnya ada untuk melanjutkan kepemimpinannya ya. Misalnya menaikkan statusnya kemarin dari wakil bupati menjadi Bupati Purwakarta. Tapi dengan catatannya bagaimana tanggal 14 Februari itu PAN itu mendapatkan berapa kursi. Juga Lutfi Bamala. Juga dua nama terus PKS itu ya hasil kemarin penjaringan nama Arief Kurniawan pun masuk di situ, Pak. Kader-kader PKS itu di situ masuk, malah sudah mengkerucut beberapa nama termasuk Abdul Hadi ya, Gus Ahad itu muncul. Nah, barangkali Purwakarta tidak akan lepas dari itu, Pak. Terima kasih itu. Tapi tadi, Pak, catatannya bahwa hari ini kekuatan Ambu dan Deddy Mulyadi ini, apakah nanti persetujuan itu akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang di luar itu menjadi poros? Barangkali itu saja, Pak. Kang Sindo ya, Asep Sindo. Kang Asep, tanggapannya ya soal mulai bermunculnya figur-figur. Ya, saya sebelum masuk ke dalam tema itu mungkin tadi lah di awal disebutkan bahwa perspektif jurnalis dalam memandang pemilu kada di 2024 ini. Jadi gini,
jurnalis itu kan emang dalam konteks ini harus netral, gitu kan. Tapi selain netral, dia juga memiliki fungsi warga negara. Artinya ada peran warga negara yang melekat dalam punya hak politik. Artinya kan sesuai dengan diatur oleh Undang-Undang pasal 43 kalau nggak salah, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 itu sebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak dipilih dan memilih. Itu Undang-Undang HAM kalau nggak salah. Itu berhak dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, gitu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya walaupun kita netral, tapi keberpihakan pasti ada. Karena kalau kita view berdasarkan netralitas, saya rasa juga agak susah juga. Karena kalau yang saya pahami itu kan netral itu kan berasal dari sebuah kata netro, gitu kan, yang memang ini merujuk kepada upaya sterilisasi hewan. Namun ikan berenang di steril, namun dialog berenang di kabiri. Gitu. Jadi netral itu adalah upaya untuk menghilangkan gender, mengangkat alat kelamin hewan. Gitu. Nah makanya kalau misalkan seseorang itu netral itu sama dengan tanpa kelamin. Gitu. Jadi tidak ada kecenderungan apakah dia itu perempuan atau laki-laki. Itu dasar gitu. Nah, karena netral itu sendiri bisa diartikan sebagai kata kerja ataupun kata benda. Nah, tapi dalam konteks netralitas ini, netralitas jurnalis berarti kan dalam fungsinya sebagai pewarta, berarti dia harus memberikan informasi seobjek mungkin dan tanpa tendensi untuk mendukung salah satu pihak. Tapi sebagai warga negara, dia memiliki hak untuk tadi berkeberpihakan. Hanya saja keberpihakannya itu dibuktikan secara faktual itu di dalam bilik suara. Nah terkait dengan masalah pilkada 2024, ya tadi Kang Ahmad juga sudah menyebutkan beberapa figur ataupun calon yang mulai marak, walaupun hanya sebatas baliho begitu atau spanduk atau peraga lain. Kembali lagi kepada amanat konstitusi tadi, siapapun itu berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu ini, termasuk Kang Kapang juga sebagai warga Purwakarta memiliki hak menjadi bupati atau wakil bupati. Kang Ahmad juga sama memiliki hak milih saya. Wakil bupati. Maksud saya juga yang lain juga sama. Itu adalah sebuah hal yang memang dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, berarti ketika bermunculan nama-nama baru itu sah-sah saja, gitu kan? Itu juga mereka ingin mengambil haknya itu. Hanya saja mungkin nanti ada mekanisme ataupun regulasi yang memang mengatur semua, sehingga kan nggak mungkin bupatinya ada dua ataupun wakil bupatinya ada dua, semua pasti hak tuh, gitu seperti itu. Ada mekanisme pemilihan dan sebagainya. Terkait dengan masalah kompetensi, ini juga harus dipahami bahwa kompetensi ini pada akhirnya itu akan berdasarkan kepada penilaian publik. Walaupun kompetensi dalam regulasi itu tertuang dalam syarat administratif. Harus A, B, C, D gitu kan. Misalnya satu lah syarat untuk menjadi calon bupati ataupun wakil bupati di urutan pertama itu kan dalam PKPU nomor berapa itu? Tahun 17 kalau nggak salah. Itu harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya apa? Seseorang itu dikatakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, indikatornya apa? Kakinya itu. Dari KTP Pak, ayah. Saya jadi bisa ngaji. Itu syarat-syarat menjadi sifatnya person, itu kan satu itu. Ini kan sebenarnya artinya kan ini juga sebenarnya berat sebenarnya untuk bisa menilai seorang itu bertakwa atau tidak, karena takwa ataupun tidak itu hanya Tuhan yang memang mengetahuinya. Dirinya dan Tuhan yang tahu takwanya itu. Tidak bisa dilihat dalam kacamata KPU. Yang misalkan KPU bisa menilai bahwa orang itu bertakwa, berarti KPU berubah menjadi MUI. Gitu kan? Nah, terus yang selain itu juga kaitan dengan masalah syarat administratif lain, misalkan untuk karena Purwakarta itu DPT-nya itu 500
yang sekarang ya, Ya. 300 sekian ribu. Berarti kan keterwakilan partai politik pengusung di parlemen kan di angka 10 kursi. Nah, artinya 10 kursi ini berbeda dengan pemilu sebelumnya yang hanya 9 kursi. Sekarang 10 kursi. Dan ini saya rasa kita lihat di pemilu legislatif Februari ini sebagai pintu masuk, apakah seseorang itu partai politik itu bisa mengusung atau tidak, atau bisa berkoalisi atau tidak. Dilihat dari finalisasinya di Pileg 2024, sorry. Nah makanya kalaupun sekarang itu bermunculan Kahayang gitu, loba hayang menjadi bupati, wajar-wajar saja, tapi nanti lihat fakta membuktikan di Februari itu apakah dia bisa melewati pintu itu. Salah satu pintunya adalah kompromi yang bersangkutan. Kalau bahasa Kang Ahmad itu kan komunikasi politik dengan para pimpinan parpol agar dia menjadi salah satu-satunya yang direkomendasikan untuk menjadi calon bupati ataupun wakil bupati. Ini juga mau tidak mau kita tidak bisa melihat secara parsial Purwakarta dalam menghadapi pilkada, tapi juga ada pengaruh eksternal yang memang mungkin saja ini berpengaruh. Apa itu? Pilpres. Ini juga harus dihitung apakah koalisi pilpres itu akan permanen di ke daerah. Nah, misalkan koalisi besar hari ini kan ada Golkar, Gerindra, apalagi PAN, Demokrat, dan lain sebagainya gitu ya. Apakah ini akan terpecah atau justru permanen? Nah, kalaupun misalkan permanen, nanti siapa yang memang memiliki yang memiliki decision maker atau kewenangan untuk menentukan siapa yang menjadi calon bupati ataupun calon wakil bupati? Karena pada dasarnya setiap parpol juga inginnya memang calon bupati, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau misalkan itu permanen, nah ini juga partai yang di luar itu, misalkan PDIP dengan P3, misalkan kalau lihat pilpres PDIP dengan P3 plus Hanura, kalau nggak salah. Perindo, Hanura, terus di sini ada nanti ibunya ada PKS dan PKB dan sebagainya. Kalau misalkan kita lihat peta di pilpres, itu kan hanya 3 sebenarnya, kan gitu, hanya 3. Tapi apakah ini pecah atau tidak ya kita lihat di hasil pemilu legislatif. Termasuk juga akan sangat menarik ini masalah pertarungan antara Gerindra dan Golkar karena berkaitan kaitan erat dengan sebagaimana yang Kang Ahmad sampaikan tadi. Ini ngalamun ya. Jika misalkan Gerindra itu berupaya keras mencapai target yang diinginkan di atas 10 kursi. Dan Golkar ternyata di bawah 10 kursi dan ternyata dipaksakan untuk koalisi, ini seperti apa keadaan? Kalau permanen? Enggak, ini permanen tidak. Misalkan Gerindra itu berupaya untuk meraih kursi sebagaimana yang diinginkan di atas 10 kursi. Nah, Golkar jadi di bawah 10 kursi. Nah, ternyata itu karena dia di pusatnya itu terjadi komunikasi politik yang cukup bagus misalkan, sehingga itu akan permanen gitu. Ya. Nah, ini gimana kondisinya kan gitu? Apakah misalkan Ambu Ani Ratna Mustika mau bikin cawagup dan Gerindra mengusung calon lain dan Golkar menjadi calon wakil? Nah, ini kan jadi menarik. Kecuali Golkar juga memiliki sikap untuk tidak berkoalisi dengan Gerindra, ngambil yang lain begitu. Nah, tokoh-tokoh baru ini juga pada akhirnya akan masuk ke dalam pusaran permainan politik yang terjadi. Dan ketika misalkan komunikasi politiknya lemah, ditambah dengan finansialnya yang kurang begitu mumpuni, ini juga pada akhirnya akan berat juga menghadapi, kecuali takdir berkata lain. Gitu. Mungkin itu Kang sedikit ulasan. Kalau misalnya di diadukan lah dengan incumbent, biasanya kan dalam pilkada atau apapun lah pemilu ya, biasanya incumbent itu karena dia udah punya akses politik yang bagus, kemudian di sisi pemerintahnya juga udah mereka kuasai gitu kan, biasanya dia udah di atas angin gitu kan. Nah, tokoh-tokoh baru yang baru bermunculan ini, strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka supaya dia minimal bisa
apa namanya bersaing lah dengan incumbent. Ini apa namanya yang ngelamun dewa ya gitu, bahasanya. Untuk salah satu strategi yang memungkinkan untuk bisa mengimbangi terhadap situasi politik yang terjadi, tokoh-tokoh baru itu bagaimana caranya membuat poros baru dengan meng-hire partai-partai kecil. Yang paling penting adalah mereka partai-partai itu lolos electoral threshold 20%. Gitu kan? Misalkan contoh, banyaklah kita nggak perlu disebutkan satu persatu nama partainya apa. Yang jelas ketika partai-partai kecil itu dirangkul menjadi sebuah poros baru, ini menjadi sebuah kekuatan juga yang tidak bisa dianggap remeh. Pertanyaannya ya maaf ya, di Purwakarta apakah sudah teruji idealisme partai? Kadang yang kita lihat masih pragmatisme, partai masih bisa dibeli. Pertama itu, keduanya kan sistemnya kan sekarang yang menentukan kan bisa DPP. Nah, kalau misalkan di sini berusaha keras partai untuk mengusung calon tertentu, tapi pusat ya nggak tahu karena setelahnya ke pusat. Ini fakta seperti itu. Artinya maksud saya begini, itu bisa dilaksanakan nggak untuk merangkul partai-partai, katakanlah partai kecil gitu, sementara kondisi partai belum jauh dari sisi idealisme gitu. Saya rasa begini, untuk masalah urusan pragmatisme, setoran dan sebagainya itu memang itu kan kita hanya sebatas prasangka. Kalau bagaimanapun juga kan tidak bisa dibuktikan. Lagian juga faktanya juga tidak terlihat. Gitu. Nah, saya berhusnuzon. Artinya partai-partai yang ada di Purwakarta masih ada sisi idealisme itu. Amin. Idealisme itu ada. Tinggal bagaimana si calon bakal calon ataupun tokoh-tokoh baru ini meyakinkan para elit parpol di tingkat lokal bahwa kontestasi pilkada ini adalah salah satu bentuk untuk menuju sebuah perubahan. Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di cara komunikasi politik para bakal calon itu, tokoh-tokoh baru itu. Dan komunikasi politik ini kan juga harusnya itu dilakukan bukan dari sekarang ke depan, tapi jauh dari belakang. Dari sejak beberapa waktu yang lalu itu komunikasi politik harus dilakukan. Dan komunikasi politik itu kan berbeda ya. Iya. Tadi dibilang bahwa ada harus semacam poros baru. Emang poros yang sudah ada tuh benar ada di Purwakarta. Artinya memang terkait dengan antara poros Ambu dengan DM atau seperti apa sih namanya? Saya justru ini menarik ini menarik sekali. Karena tadi bahwa komunikasi politik, tapi tadi catatan bahwa ada 2 orang yang sudah melakukan itu, walaupun hasilnya saya tidak tahu ya. Apalagi muncul nama Yadi. Tapi jangan lupa lah, di Purwakarta itu berbeda, nuansa politiknya berbeda dengan daerah-daerah lain. Anekdotnya kan begini Pak, siapapun partainya, ketua umumnya itu tetap Kang Deddy Mulyadi Pak. Di Purwakarta ya, bicara Purwakarta, ketua umum tetap Kang Deddy Mulyadi. Artinya setiap pilkada di Purwakarta hampir semua partai itu menjadi koalisi. Nah, apakah Kang Deddy Mulyadi itu akan mampu tidak seperti tahun pilkada-pilkada sebelumnya? Tapi kalau melihat kapasitas hari ini, ketika dia loncat dari Golkar ke Gerindra, dia tetap masih posisi nomor 1 Pak dalam pileg. Nah ini yang menjadi pertimbangan. Apakah komunikasi politik nanti yang tadi poros 2 itu mampu atau tidak? Tadi kalau Ibu Andu, artinya poros baru itu yang di luar lingkaran Deddy Mulyadi atau Anu gitu. Iya. Kira-kira bisa punya power nggak? Dalam politik itu memungkinkan. Tidak ada yang mustahil dalam politik. Apalagi juga situasi nanti di November itu juga mungkin saja terjadi sesuatu yang tidak tergambarkan hari ini. Karena segala sesuatunya itu kan di injury time. Yeah. Nah, ini menarik Purwakarta. Purwakarta itu kan sebuah kabupaten kecil, gitu kan. Tetapi ini memiliki sebuah rangkaian sejarah yang memang cukup mengakar, di mana setiap fenomena yang terjadi di Purwakarta itu menasional. Mungkin asumsi ataupun hipotesanya adalah karena Purwakarta berdekatan dengan sumbu kekuasaan Jakarta, sehingga lalu lintas informasi dan komunikasi itu sangat cepat dan
luar biasa. Gitu, kan. Termasuk berita perceraian kan ramai. Dan Purwakarta juga termasuk kabupaten yang pertama kali melaksanakan pemilihan umum secara langsung itu kan di 2008. Ketika itu pada waktu itu kan nama Lili Hambali Hasan berpasangan dengan siapa? Endang Koswara. Endang Koswara dengan istilah LE-nya itu kan. Iya. Terus Deddy Mulyadi berpasangan dengan Dudung Bahdar Supardi. D2 ya. D2 terus ya Burhan Fuad dengan siapa namanya? Komarudin. Komarudin ya. Saya Komarudin. Ini juga cukup ini juga masih ada. Artinya bahasa Sunda mah tapaknya masih kena aya anu 2008 tak yeuna. Dan ini menarik bahwa Purwakarta, persoalan Purwakarta itu tidak bisa diselesaikan secara pragmatisme. Persoalan di Purwakarta bersifat laten. Panjang. Terus oke, saya punya catatan nih saya punya grup PNC, grup WA Purwakarta News Club. Ada statement menarik nih, makanya saya lebarkan di sini. Statement ini ya obrolan-obrolan itu lah di grup WA. Kang Sarip Hidayat, mantan ketua dewan, terus sekarang memang sedang jalan lagi. Di di postingan dia mengatakan bahwa hanya ada dua yang bisa menjadi akan mulus lah, dalam arti mulus dalam ikut kompetensi di pilkada nanti, yaitu pihak yang memang harus independen, mandiri, tidak terkontaminasi oleh kekuatan tertentu, atau pihak atau figur yang ngekor ke Deddy Mulyadi. Jadi artinya harus meminta restu ke Deddy Mulyadi. Nah, pertanyaan saya begini, itu tadi yang tadi Kang Ahmad kan sedikit menyinggung ya soal seperti apa sih figur Deddy Mulyadi. Pertanyaan saya, sekarang Deddy Mulyadi udah bukan, pertama dia tidak berdomisili di Purwakarta, bukannya dia pejabat Purwakarta kan gitu. Tapi apa yang membuat dia kuat dan sampai sekarang masih menjadi kiblat politik orang-orang tertentu, para politisi Purwakarta? Jadi artinya yang tadi disebut tadi bahwa harus ada restu ke Kang Deddy Mulyadi, kalau nggak ada restu ya berarti nggak bakalan menang lah, istilahnya gitu. Enggak. Gini Pak, saya sih tidak mengatakan bahwa ada restu. Tapi ya, kalau ini mengutip dari tapi begini, bahwa Kang Deddy itu pure orang politik Pak. Apapun dia selalu menjadi politik. Ketika dia berkuasa pun, kekuasaan menjadi politisi Pak. Jadi alat politik gitu kan. Mau tidak mau bahwa Kang Deddy ini hampir, walaupun dia 2 kali menjabat sebagai Bupati Purwakarta, kan pada saat menjadi wakil bupati pun Kang Deddy bagaimana kiprahnya. Nah, hari ini yang berkuasa di Purwakarta Pak, baik yang ada di birokrasi maupun di desa, itu tidak lepas dari kader-kader beliau. Ini catatan saya ya, hari ini. Jadi sudah mengakar ya? Sudah mengakar. Artinya bahwa kekuatan Kang Deddy Mulyadi itu masih dominan di Purwakarta. Siapapun nanti, walaupun misalnya hari ini walaupun Ambu ini hari ini menjadi ketua Golkar, tidak sedikit Pak kader Golkar ini juga yang keluar, artinya kan. Kalaupun hari ini yang bertahan, mereka tidak mau bersaing saja, karena Gerindra itu bukan partai kecil, partai yang memang penghuninya juga besar Pak. Itu saja mereka berhitung, apakah saya nanti bisa bersaing, tidak, itu saja, sehingga mereka bertahan. Tapi ketika nanti ada persoalan yang urusan pilkada, itu mereka urusan pribadi Pak. Pilkada itu, partai itu hanya pengusung saja, tapi ketika gerakan di lapangan itu lebih kepada personal sebetulnya. Jadi saya melihat bahwa tadi yang dikatakan Kak Asep, poros tengah ini yang bisa Pak, karena ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Ambu dengan Golkarnya, Kang Deddy dengan Gerindranya. Apakah komunikasi Ambu ini nanti bagus atau tidak, manakala nanti Golkar pada 14 Februari tidak memenuhi kuota untuk mengusung, dia bisa komunikasi politik, kan dia bisa mencalonkan. Kang Deddy juga nanti dengan Gerindranya, Kang Deddy juga hari ini kan sudah memunculkan nama-nama kan hari ini. Ya kita lihat sendirilah bahwa yang melanjutkan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi itu kan kita sudah lihat. Barangkali itu Pak, bahwa Purwakarta bicara politik tidak akan lepas dari bicara Kang Deddy Mulyadi.
ini menarik sebenarnya tokoh Kang Deddy Mulyadi. Bagaimanapun juga terlepas daripada pendapat opini yang berkembang, tapi faktanya adalah Kang Deddy Mulyadi ini mampu untuk menciptakan dinamika menjelang pilkada, sehingga Deddy Mulyadi dianggap sebagai salah satu yang emang standar untuk kemenangan. Jadi kiblatnya. Jadi kiblat. Gitu kan. Nah, itu dalam dunia politik saja. Tinggal persoalannya adalah kalaupun misalkan ada kelompok ataupun orang yang memang ingin bersaing secara sehat dalam kontestasi politik ini, berarti dia harus memiliki strategi yang agak berbeda dengan yang selama ini dilakukan oleh Deddy Mulyadi misalnya. Di mana strategi ini benar-benar strategi yang memang cukup ampuh, dan yang paling penting adalah mampu memframing opini masyarakat terhadap kontestan yang akan maju itu, gitu kan? Nah, kontestan yang akan maju itu, ini di luar konteks antara Deddy Mulyadi ataupun Musdaq ya, atau di luar itu, seorang kontestan juga harus mampu untuk menciptakan momentum dan timing, ya kan? Momentum dan timing apa? Timing di mana dia mampu untuk tadi menggiring opini masyarakat sehingga ada sebuah ketertarikan, gitu kan? Sehingga ini akan menjadi semacam pengikut yang memang atau pendukung yang memang stabil sampai dengan waktu pemungutan suara. Nah, ini kan tidak mudah untuk bisa memframing ini. Nah, teman-teman wartawan juga kadang-kadang juga terjebak dalam framing ini, gitu kan? Walaupun pada dasarnya ada sebuah skenario bagaimana menggunakan wartawan untuk menciptakan framing secara komunal. Nah, ini yang tidak disadari, gitu kan? Nah, makanya di sini teman-teman wartawan juga harus bersepakat dalam hal framing setiap figur tokoh yang akan muncul di pemilu nanti. Bersepakat dalam hal apa? Bersepakat apakah ini emang membawa sebuah perubahan atau tidak? Gitu. Tidak dalam konteks didasari oleh unsur pragmatisme, gitu saja. Gitu mungkin. Oke, sip lah, kayaknya udah lumayan ini ya, lumayan ya cukup lah untuk obrolan kita diskusi ini. Jadi mungkin ke depan kita berseri lah ya, ngobrolin politik. Purwakarta kan pilkada masih panjang, Pak. Panjang, jadi kita bisa ke depan bisa ngobrol dengan tema-tema yang lain yang tidak akan hari. Saya kira gitu aja. Terima kasih hatur nuhun Kang Ahmad Syah dan Kang Asep Sindo sudah ya sharing soal pilkada. Begitu saya cukupkan sampai di sini dulu podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.